Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Raihan Eka Mahdi selaku Ketua Kelompok 2 dan keempat rekan saya yang bernama Nur Aulia Maulidah, Sukma Wulandari, Fadli, dan Salmawati. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk melengkapi tugas mata kuliah Sosiologi Ekonomi. Adapun materi yang akan kami bawakan yaitu globalisasi dan lokalisasi. Berikut pemaparan materi dari kelompok kami. Pengertian lokalisasi dan globalisasi. Globalisasi adalah sebuah strategi perusahaan internasional dengan mengadaptasi metode, produk, atau layanan agar sesuai dengan pasar setempat. Globalisasi adalah kombinasi dari kata globalisasi dan lokalisasi. Jadi, secara ringkas, globalisasi adalah strategi internasional yang melibatkan kombinasi globalisasi dan lokalisasi. Selanjutnya, pengertian globalisasi. Pengertian globalisasi secara umum adalah proses mendunia atau menyeluruh bagi semua orang dengan tidak mengenal atau bahkan tidak terikat oleh beberapa batas wilayah negara bagi semua orang. Arti lainnya adalah semua orang bisa dengan leluasa berhubungan serta boleh bertukar sejumlah informasi apapun, kapanpun, dan juga dimanapun melalui berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik. Pada intinya, globalisasi ini bisa membuat berbagai negara yang jauh lebih kecil, khususnya ada kemudahan banyak komunikasi antar negara di beragam bidang, baik membentuk seluruh kehidupan baru yang jauh lebih bersatu karena tidak adanya sekat antara sejumlah batas baik geografi, budaya, maupun ekonomi. Maka dari itu, tidak heran jika sebuah globalisasi ini juga dianggap sebuah jalan pertukaran budaya dan juga adanya hubungan dari sosial ekonomi tanpa harus memandang sejumlah status sosial. Adapun perbedaan antara globalisasi dan lokalisasi yaitu globalisasi menekankan pada standarisasi produk. Standarisasi produk berarti membuat sebuah produk untuk digunakan di seluruh dunia tanpa adanya penyesuaian dengan selera lokal. Contoh produk laptop dan ponsel. Di negara manapun kedua produk ini berada, spesifikasinya akan sama. Globalisasi mengarahkan pada homogenisasi budaya. Kita ambil contoh Amerikanisasi, di mana budaya Amerika mengevolusi sebagian budaya di beberapa negara. Salah satu jalannya adalah melalui penyebaran produk-produk Amerika di negara tersebut. Sedangkan globalisasi adalah bekerja secara terbalik, meski kedua strategi menargetkan pasar global, namun perusahaan menyesuaikan produknya dengan selera atau kebutuhan lokal. Contoh makanan cepat saji seperti McDonald. Perusahaan mengoperasikan restoran di berbagai dunia, alih-alih menciptakan menu standar untuk semua orang di berbagai negara. Perusahaan mengembangkan menu dengan sesuai selera lokal. Jadi misalnya Anda menemukan menu unik yang hanya tersedia di negara tertentu dan tidak di negara lain. Selanjutnya yaitu pentingnya globalisasi. Kebutuhan ekspansi ke luar negeri semakin meningkat seiring dengan pasar domestik yang telah matur di negara-negara maju. Pasar luar negeri menjanjikan peluang yang lebih besar untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang. Dan dalam kasus ini, strategi globalisasi penting untuk meningkatkan peluang sukses ekspansi tersebut. Keberhasilan strategi ini berasal dari kepekaan yang tinggi terhadap selera, persyaratan, dan kebiasaan konsumen lokal. Bagi negara tujuan, globalisasi membuka persaingan baru. Itu memaksa perusahaan lokal untuk mentransformasi bisnis mereka agar lebih kompetitif. Pada akhirnya, itu berkontribusi pada inovasi, keberagaman, kualitas, dan harga produk. Keuntungan globalisasi meningkatkan peluang kesuksesan masuk pasar asing. Kedua, mendorong inovasi di dalam perekonomian negara target. Ketiga, menawarkan lebih banyak pekerjaan bagi masyarakat lokal. Yang keempat, meningkatkan kapasitas produk perekonomian. Yang kelima, menawarkan konsumen akses lebih baik ke produk dan jasa.
lebih banyak, murah, dan beragam. Kerugian globalisasi. Yang pertama, memerlukan investasi dan sumber daya yang besar. Yang kedua, resistensi pasar lokal. Dan yang ketiga, mematikan bisnis lokal. Selanjutnya adalah teori globalisasi. Selain beberapa pengertian dari globalisasi, masih ada beberapa tokoh lain yang memiliki pendapat serta pengertian yang berbeda-beda. Selain paham akan apa pengertian secara umum, maka kita juga harus mampu untuk memahami apa sajakah teori yang menyebabkan hal ini terjadi. Cochrane and Payne pun mengungkapkan bahwa globalisasi memiliki beberapa pengaruh dari 3 pelaku utama, yaitu yang pertama, para globalis. Para globalis ini dapat dikatakan sebagai seseorang yang percaya bahwa sistem global ini adalah sebuah kenyataan yang akan mengandung salah satu konsekuensi yang nyata terhadap bagaimana orang maupun lembaga yang ada di berbagai belahan dunia bisa berjalan dan berkembang. Yang kedua, para tradisionalis, yaitu sekumpulan orang yang tidak percaya bahwa era global ini sedang terjadi, dan bahkan mereka hanya menganggap bahwa di era global ini merupakan mitos dan sesuatu yang sedang dilebih-lebihkan. Yang ketiga, para transformalis. Para transformalis ini merupakan sekumpulan orang yang berada di tengah-tengah atau dapat juga dikatakan sebagai orang yang sifatnya netral. Jadi, orang yang termasuk transformalis ini, dia berada di antara para globalis dan juga tradisionalis, yang dimana mereka itu percaya bahwa era global yang saat ini sedang berlangsung. Akan tetapi, mereka juga menganggap bahwa era global ini dipengaruhi oleh para globalis. Dan adapun ciri-ciri dari globalisasi yang menandakan semakin berkembangnya fenomena globalisasi di dunia, yaitu seperti yang pertama, penggunaan sebuah teknologi komunikasi yang telah mempermudah siapapun dalam berinteraksi antar sesama, bahkan tidak akan dibatasi oleh ruang, waktu maupun jarak. Yang kedua, sejumlah perekonomian di seluruh dunia bisa menjadi saling ketergantungan. Yang ketiga, ada begitu banyaknya informasi dan juga beberapa perkembangan terbaru yang dapat diperoleh dengan mudah melalui media. Dan yang terakhir, yaitu adanya peningkatan sejumlah masalah sosial yang menjadi sebuah perhatian. Dampak positif globalisasi. 1. Dampak dalam bidang politik. Untuk dampak positif di dalam bidang politik adalah adanya kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara. Hubungan komunikasi antar negara pun bisa terjalin dengan baik dan mampu meningkatkan sikap toleransi dan kosmopolitan pada seluruh masyarakat di dunia. 2. Dampak dalam bidang ekonomi. Untuk dampak positif di dalam bidang ekonomi adalah peningkatan hubungan antar negara, khususnya di sektor ekonomi. Adanya kemudahan transaksi secara online, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. 3. Dampak dalam bidang pendidikan. Untuk dampak positif di dalam bidang pendidikan adalah pengembangan ilmu pengetahuan yang cukup pesat, penyebaran informasi yang bisa diperoleh dengan cepat dan juga mudah. Dampak negatif globalisasi. 1. Dampak dalam bidang politik. Untuk dampak negatif di dalam bidang politik adalah terjadinya tindakan kriminalitas yang semakin meningkat karena meniru beberapa negara lain. Masuknya sejumlah paham-paham yang tidak sesuai dengan ideologi negara, sehingga membuat terjadinya berbagai konflik yang terjadi pada masyarakat. 2. Dampak dalam bidang ekonomi. Untuk dampak negatif di dalam bidang ekonomi adalah masyarakat yang lebih konsumtif dan kehilangan kreativitas karena mengikuti tren luar negeri. Masyarakat juga terpengaruh sejumlah budaya negara lain sehingga budaya sendiri semakin pudar. 3. Dampak
dalam bidang pendidikan. Untuk dampak negatif di dalam bidang pendidikan adalah adanya berbagai informasi bohong atau hoaks dan menimbulkan perpecahan. Adanya kesenjangan sosial di masyarakat karena mereka berusaha merasa lebih baik di sekitarnya.